Oke, hari ini kita akan mempelajari mengenai verb. Nah, bagaimana ini verb di soal-soal TOEFL nantinya yang sering muncul kesalahan itu seperti apa gitu ya. Sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai word order, bagaimana kita menyusun kata gitu ya. Sekarang kita coba memperdalam mengenai verb. Karena memang sebelumnya kita sudah belajar di part of speech, verb itu ada apa saja, ada auxiliary, ada juga verb ordinary atau verb aslinya seperti apa. Oke, di sini ada beberapa kategori. Ini ada namanya base form atau yang kita biasa sebut dengan verb 1. Oke, contohnya ini ada work, hear, cook, sing, come, begin. Jadi istilah verb 1 itu ya base form ini verb 1. Kemudian ada namanya present. Present itu apa? Yaitu verb 1 yang ada tambahan S atau ES. Yang biasa kita sebut dengan verb TPS atau third person singular. Gitu ya. Kemudian ada yang namanya present participle. Nah, yang biasanya kita sebut dengan verb ing, yaitu yang namanya present participle. Kemudian ada yang namanya past. Ini khusus digunakan di mana? Di tenses apa? Simple past. Gitu ya. Ada lagi yang namanya past participle. Past participle itu yang biasa kita sebut dengan verb 3. Ya, jadi sebenarnya untuk verb 1, 2, 3 itu hanya cara kita mengenal agar lebih mudah. Kalau istilah sebenarnya ya ini ada base form, ada present, ada past participle, present participle, gitu ya. Oke, kita mulai dari aturan nih. Nah, jadi ada aturan yang akan sangat membantu kita untuk mengerjakan soal nantinya. Jadi yang pertama apa? After have, has, had, having. Oke. Jadi setelah have, has, had, having, kita harus menggunakan yang namanya past participle atau verb 3 ya. For example di sini ada they had walk. Salah. Kenapa harusnya they had walk gitu ya. We have see. We have see. Harusnya apa? We have seen. Jadi pakai verb 3. He has took. Harusnya apa? He has taken. Having ate. Harusnya apa? Eat, ate, eaten. Having eaten. She should have did. Harusnya pakai verb 3 apa? She should have done. Jadi seperti itu ya. Oke, coba dipahami dulu. Diingat setelah have, has, had, having pasti verb 3 gitu ya. Pasti verb 3. Oke, kita coba lihat di sini exercise 1. Yang nomor 1 itu ada incorrect. Kenapa? The young girl drank a glass of milk. Nah, kira-kira kalau kita mau cari verb, yang mana yang bisa jadi verb? Ini verb 3 yang berdiri sendiri. Apa bisa dijadikan verb? Tidak bisa. Gitu ya. Kalau mau jadi verb, bisa dikasih has.
The younger has drunk, gitu ya. Atau bisa kasih verb 2, boleh. Gitu ya. Misalkan jangan verb 3 yang berdiri sendiri, karena kalau ini dibuat verb 3 yang berdiri sendiri, tidak ada verbnya nanti. Gitu ya. What about number 3? Having finished. Oke, di sini having diikuti oleh verb 3. Correct ya. Kemudian yang nomor 4, the secretary has broke. Ingat setelah have, has, had, haven't harus diikuti oleh verb 3. Harusnya apa? Break, broke, broken gitu ya. Broken. What about number 5? Kita punya should have. Diikuti oleh apa? Harusnya diikuti oleh verb 3. Oke. What about number 6? He has often become angry. Oke, di sini ada has. Diikuti oleh verb berapa ini? Verb 3. Jadi verb 1-nya become, verb 2-nya became, verb 3-nya become. Gitu ya. Oke, kemudian yang nomor 7, she has railroad. Nah, ini ada has, tetapi di sini verb 2. Berarti kurang tepat, gitu ya. Harusnya apa? Kalau ride, road, written, gini ya. Ini verb 3-nya. Oke. What about number 8? Having so. Ini juga kurang tepat. Harusnya having seen. Ya, pakai verb 3. Number 9. Tom has thought about taking the job. Okay, right. Number 10. You might have responded. Harusnya responded gitu ya. Jadi nomor 10 incorrect. Oke. Ya, perlu diingat teman-teman. Jadi apa tadi setelah have, has, had, having, itu dia diikuti oleh verb 3. Oke. Have, has, had, having diikuti oleh verb 3. Lanjutkan. Kemudian ada aturan lagi after be. Nah, setelah to be maksudnya. To be itu ada apa? Is, are, was, were, be, been, being. Di sini was-nya ketinggalannya. Oke. Setelah to be, nah, itu ada dua kemungkinan, yaitu apa? Bisa diikuti oleh verb ing atau verb 3. Kemungkinannya cuma dua itu ya, setelah to be. Oke? Contohnya, for example, we are do. Salah. Harusnya apa? We are doing. Gitu ya. The homework was due. Harusnya apa? The homework was done. Tom is take. Harusnya Tom is taken. The book was take. Harusnya apa? The book was taken. Kalau Tom is taking gitu ya. Karena maknanya aktif. Nanti akan kita pelajari lagi mengenai pasif aktif gitu ya. Yang terpenting di sini setelah to be ya, setelah to be itu hanya bisa diikuti oleh verb ing atau verb 3. Ya, kalau memang membutuhkan verb gitu ya. Jadi verb ing atau verb 3. Oke. Exercise 2. Number 1. At 12 o'clock, at 12, Sam is it. Oke, di sini kita punya to be. Seharusnya tidak diikuti oleh verb 1 gitu ya. Bisa diganti apa? Eating gitu ya. Oke. What about number 3? The message was took. Ini kita punya to be nih. Nah, harusnya tidak diikuti oleh verb 2. Oke, what about number 4?
being heard. Oke, kita punya to be diikuti oleh verb 3. Sudah sesuai ya. Oke, what about number 5? The Smiths are pulled. Ini ada to be. Kemudian diikuti oleh verb 1. Berarti kurang tepat. Harusnya the Smiths are building gitu ya. What about number 6? It had been noticed that some staff members were late. Kita punya to be di sini diikuti oleh verb 3. Ya, sudah sesuai. Number 7. The report should have been submitted. Harusnya submitted gitu ya. Karena ini ada to be nih. Okay, what about number 8? Are the two companies. Di sini ada to be, seharusnya tidak pakai verb 1. Number 9, he could be taking 4 course this semester. Okay, di sini ada to be, diikuti oleh verb ing. Never mind. Okay, what about number 10? The score information has been duplicated. Kita punya to be di sini, harusnya ini verb 3. Ya. Oke. Jadi setelah to be itu bisa diikuti oleh verb ing atau verb 3 gitu ya. Kita lanjutkan. After modal, setelah modal itu harus diikuti oleh verb 1. Base form ini maksudnya apa? Verb 1. Verb 1 yang benar-benar verb 1 ya, tidak boleh ada TPS, tidak boleh ada place, tidak boleh ada has, tidak boleh ada it, tidak boleh yang ada unsur verb TPS gitu ya. Murni verb 1 yang belum ada tambahannya gitu ya. Oke, ini modal nih. Jadi teman-teman hati-hati kalau ketemu dengan salah satu ini harus diikuti oleh verb 1 gitu ya. Oke, the word will living tidak boleh karena ini modal. The doctor may arrive tidak boleh karena ini modal. The students ini modal. Taken tidak boleh. Ya. Oke, kita lanjutkan exercise 3. Nomor 2, kenapa salah? Karena di sini kita punya modal will, ya, kita punya modal will, tetapi di sini TPS. Harusnya verb 1, will finish. Gitu aja. Number 3, kita punya modal should, kita punya verb 1 arrive. Oke, sudah tepat. Number 4, the method for organizing files can be improved. Kita punya modal nih, can, kita punya verb 1 be. Loh, brother, di sini ada verb 3. Ya, itu ada verb 3. Tapi yang kita hitung adalah verb yang setelah modal. Ini modal nih. Verb yang setelah modal apa? To be ini be. Can be improved. Jadi tidak masalah. Number 5, the machine may clicks. Harusnya klik without s gitu ya. Number 6, every morning the plants must be watered. Oke, kita punya verb kita punya modal nih must be sebagai verb 1. Watered adalah verb 3 yang jatuh setelah to be. Jadi nggak masalah. Gitu ya. Number 7, the house with dozen wheels could sell. Oke, ini seharusnya apa? Could be sold. Jadi rumah apa bisa menjual ya? Rumah ya dijual. Gitu. Okay, what about number 8? Would anyone like? Kita punya modal would, kita punya verb 2 di sini, jadi harus dihilangkan. Harusnya pakai verb 1. Number 9, I to know when it will depart. Kita punya modal will, kita punya verb 1 di sini. Jadi
Sudah oke ya. Number 10. She will work on the project only if she can has. Meskipun kita punya she di sini, tetap has tidak boleh. Kenapa? Karena di sini ada modal. Ingat, setelah modal hanya ada verb satu. Jadi ini harusnya have. Oke. Exercise 4. I have gave. Ini kurang tepat. Ingat, setelah have, has, had, having itu harus diikuti oleh verb 3. What about number 2? The article were put. Oke, di sini to be diikuti oleh verb 3. Nggak masalah ya. Number 3, all the ticket for the concert might already be sold. Oke, di sini modal, di sini verb 1. Number 4, he was so thirsty that he drank several large glasses. Oke, kita punya verb 3. Dia berdiri sendiri ya. Jadi tidak bisa dianggap sebagai verb later. Jadi nomor 4 kurang tepat. Number 5. The child will has. Kita punya modal seharusnya bukan has tetapi have. Ini ya. Number 6. He objects to being held. Oke, kita punya to be di sini diikuti oleh verb 3. Number 7, having diikuti oleh verb 3. Number 8, if Steve had really want, he would have. Nah, ini kurang tepat. Harusnya he would have gitu ya. Jadi meskipun subjeknya he, tetap saja mengikuti aturan setelah modal itu hanya ada verb 1. Number 9, he thought that he should have be. Nah, oke, ini modal diikuti oleh verb 1 benar. Nah, verb 1-nya ini have. Have harus diikuti oleh verb berapa? Verb 3. Harusnya should have been. Gitu ya. Okay, what about number 10? Before the speaker finish, many kids had rose. Oke, had ini harus diikuti oleh verb 3. Verb 3-nya apa? Verb 1-nya rise. Verb 2-nya rose. Verb 3-nya reason. Gitu ya. Oke, lanjutkan. Exercise 5. Number 1. Di sini ada has. Setelah has harus apa? Verb 3. Number 2. The pace curves was. Nah, kita punya to be di sini. Setelah to be tidak boleh diikuti oleh verb 1. Kalau gitu Charlie kurang tepat. Oke, what about number 3? Nah, jelas mencolok di sini. Di sini ada would, harusnya diikuti oleh have. Number 4. Oke, ingat setelah to be hanya boleh diikuti apa? Verb 3 sama verb ing. Gitu aja ya. Jadi delta jelas salah. Ini verb 2 yang jatuh setelah to be. Oke, what about number 5? Nah, ini kita ketemu nih number 5 ada has di sini. Kalau has harus diikuti oleh verb 3. Kalau gitu bravo kurang tepat. Number 6 kita punya cold. Harusnya delta itu bukan held tapi hold karena ini modal. Kalau modal harus diikuti oleh verb 1. Number 7. Nah, ini jelas nih. Ini has harus diikuti oleh verb 3. Kalau gitu apa? Has been. Gitu ya.
Number 8, kita punya to be are. Kita harus mengikutinya dengan verb 3 atau verb ing. Jadi Bravo ini made, gitu ya. Oke. Buat number 9. Jelas ya, di sini ada modal may, harusnya have bukan had. Number 10. Okay, the idea of using pure nicotine to help smokers stop was first tries. Was ini adalah verb atau modal. Harusnya diikuti oleh verb 3 atau verb ing. Gitu ya. Oke? Oke, sebelum saya lanjutkan, teman-teman ada yang ditanyakan kah? Oke. Oke, untuk 3 aturan tadi setelah have, has, had, having, was were diikuti apa? Nah, was were itu termasuk apa? Termasuk to be, gitu ya. Jadi ya antara verb ing atau verb 3, gitu ya. Jadi sebentar. Untuk to be itu ada apa saja? Ada is, ada ada are, ada was, ada were, ada be, been, dan juga being. Keseluruhan ini bisa diikuti dua, yaitu bisa verb 3 ataupun verb ing, gitu ya. Oke, ada yang ditanya lagi? Oke, coba yang teman kita ada yang tanya ini untuk exercise 2 nomor 8. Apakah bisa diulang? Coba ya, exercise 2 nomor 8. Exercise 2. Exercise 2. Oke. Di sini kenapa kok salah? Karena di sini ada are. Are itu apa? To be. To be harusnya diikuti oleh verb apa? Kalau tidak verb 3 ya verb ing. Tetapi di sini kita punya verb berapa? Verb 1. Kalau gitu salah. Coba kalau saya bilang, apakah kamu sedang bermain? Are you playing? Gitu ya. Verb ing. Tidak boleh teman-teman menggunakan seperti ini. Are you play? Nah, itu tidak boleh. Ini salah, gitu ya. Tuh. Jadi intinya kalau ada to be itu hanya memungkinkan diikuti oleh verb 1 atau verb 3. Verb ing atau verb 3. Seperti itu ya. Ini ada yang tanya lagi nih. Exercise 4 nomor 4. Oke, coba exercise 4 nomor 4. Exercise 4 number 4. Oke. Oke. Number 4. Oke. Nomor 4. Coba kita buat yang kayak kemarin. Klausa juga bisa. Kita punya conjunction. Oke? Kita punya verb. Verb satunya ini enggak ada. Loh, bagaimana dengan drunk? Bagaimana dengan drunk, sir? Drunk itu bukan verb kalau di sini. Ini kan verb 3. Verb 3 yang berdiri sendiri tidak bisa dianggap sebagai verb. Gitu ya. Jadi sudah tidak memenuhi syarat. Nah, bagaimana dia bisa jadi verb? Bisa kalau teman-teman ngasihnya gini. Had drunk. Nah, he was so thirsty that he drank several large glasses of water. Gitu ya. Bisa.
Oke? Itu. Intinya kalau verb 3 mau jadi verb itu harus dia jatuh setelah to be. Itu ya. Oke? Atau auxiliary itu. Intinya kalau verb 3 yang berdiri sendiri tidak bisa dianggap sebagai verb. Gitu ya. Oke, untuk Fatimah. Kemudian ada yang bertanya nih teman kita. To be plus verb ing atau verb 3. Pemakaian verb ing, verb 3 tergantung kondisi kalimat ya, Sa. Ya, benar. Jadi untuk penggunaan verb 3, verb ing, nanti setelah ini akan kita kupas lebih jelas. Kenapa? Karena perbedaannya hanya ada pada apakah itu aktif ataukah pasif. Gitu aja ya setelah ini. Oke? Nomor exercise 2, nomor 4. Setelah was bukan verb ing atau verb 3. Kenapa salah? Oke. Coba exercise 2, nomor 4. Oke. Exercise 2 nomor 4. Oke, sebentar. Wait a moment. Oke. Yang ini ya, halaman 70 ya, page 70. Nomor 4. Iya kah? Apakah benar yang nomor 4 yang halaman 70 ya? Untuk Adeline Manuela. Oke, nomor 4 yang oke. Kita coba nomor 4 sudah benar loh. Kok bisa, Sir? Oke, kita punya to be di sini. Ini to be kan? Being. To be. Setelah to be ada verb berapa? Verb 3. Terus kira-kira masalahnya apa? Mungkin teman kita ini ada yang menganggap, loh setelah was ini kok bukan verb 3, bukan verb ing. Nah, sebenarnya ini kalimat ini sudah benar. Jadi nomor 4 ini sudah benar. Perlu diketahui, kalimat itu ada yang namanya verbal, ada yang namanya nominal. Gitu ya. Coba saya buat kalimat seperti ini. I was eating. Dengan she was a doctor. Oke, sekarang saya tanya, bedanya apa? Nah, bedanya kalau ini kalimat verbal, kalau ini kalimat nominal. Ini verbal. Ya, ini nominal. Jadi yang kita pelajari tadi itu ketika ada to be yang memerlukan verb, itu verbnya harus verb ing atau verb 3. Tetapi kalau dia kalimat-kalimat nominal seperti halnya ini, she was a doctor, ya dia sudah tidak butuh verb ing atau verb 3 gitu. Karena memang kalimat nominal itu yang jadi verb itu memang murni adalah auxiliary-nya gitu ya. Oke. Jadi yang nomor 4 ini sudah benar. Oke, secara aturan di sini ada to be, kemudian diikuti oleh verb 3. Gitu ya. Oke. Ada yang ditanyakan lagi? Ya, kira ada yang ditanyakan? Kalau belum, kita lanjutkan ya. Oke. Let's continue to study about problems with passive verb. Oke. Intinya di sini kita harus bisa membedakan
mana itu passive verb, mana itu aktif. Nah, intinya, langsung ke intinya aja. Intinya, inti dari pasif ya adalah to be plus verb 3. Ini ya. Ini inti dari pasif. Jadi kalau tidak to be plus verb 3 bukan pasif. Itu aja. Nah, kalau aktif gimana? Aktif ya selain ini. Gitu ya. Bisa to be plus verb ing, bisa nggak pakai to be langsung verb 1 atau langsung verb 2 gitu ya. Ini aktif gitu. Bedanya di situ. Intinya pasif adalah ada to be diikuti oleh verb 3. Itu intinya pasif. Coba kita lihat. Di sini ada aktif nih. Margaret subject, verbnya wrote, objeknya the letter. Kemudian dijadikan pasif. Jadinya apa? The letter was. Ingat ada to be. Kemudian ada verb 3. Udah itu intinya. Gitu ya. Salah satu ciri ada by ciri. Oh, tetapi untuk intinya ciri utama yaitu ada verb 3 jatuh setelah to be gitu ya. The letter was written yesterday. The letter was written yesterday. Nah, ini ada to be ya, ada to be diikuti oleh verb 3. Oke? Oke, kita coba langsung ke soalnya seperti apa sih? Ya. Number 1. The boy had never been stung. Oke. Jadi jangan dilupakan pelajaran yang tadi. Ingat setelah have, has, had harus verb berapa? Verb 3. Kalau gitu bukan be stung tapi been. Itu had been. Setelah have, has, had, having harus verb 3. Gitu ya. Oke, what about number 3? Money is lending. Nah, sekarang saya tanya, kira-kira mungkin nggak kalau uang itu meminjamkan? Nah, ayo. Kira-kira mungkin nggak uang meminjamkan? Nggak mungkin, makanya jangan pakai lending, kan gitu. Ya, gitu. Jadi, kalau verb ing jatuh setelah to be, itu namanya aktif, bukan pasif. Masa uang meminjamkan, gitu ya. Oke. Kemudian ada yang nomor 4 itu apa ini? The record had been chosen. Nah, ini juga kurang tepat. Kenapa? Di sini ada to be, kok di situ diikuti oleh verb 1. Harusnya apa? The record had been chosen. Gitu ya, had been chosen. Oke. Loh, brother, kalau gitu yang nomor 3 tadi diganti apa? Ini harusnya learn. Nah, pakai T, bukan pakai D, gitu ya. Okay, what about number 5? The topic for your research paper should have been approved. Oke, di sini ada to be nih. Ada verb 3. Di sini ada have. Oh, have kan harus diikuti verb 3, Sir. Ah, di sini kan to be-nya to be bentuk verb 3. Itu ya. Number 6, that song has been playing. Apakah benar lagu sudah memainkan atau memutar? Kan nggak mungkin. Yang jelas lagu sudah dimainkan gitu ya. Lagu tidak mungkin memainkan. Kalau gitu harusnya has been played gitu ya. Number 7. The utility bills have been increased again and again. Oke, okay. Di sini ada have been. Tidak masalah ya. Number 8. The patient who are too sick
to sit up are being assisted. Okay, correct. Number 9, the officers were truly clean. Okay, kita punya to be nih were. Tetapi di sini kok verb 1, tidak boleh. Ya. Number 10, the car that was struck in the intersection yesterday is being repaired today. Okay. Correct. Recognize active and passive meaning. Hati-hati ya. Teman-teman harus bisa memilih mana sih yang harusnya aktif, mana sih yang harusnya pasif gitu ya. Oke. Harus diingat ciri dari aktif apa? Ciri dari pasif apa? Ciri dari pasif adalah ada verb 3 jatuh setelah to be. Oke, kita lihat di exercise. Nomor 1, kenapa salah? Masa mobil bisa parkir sendiri kan nggak mungkin ya. Nah, the car is parked in gitu ya. Jadi butuh to be, boleh pakai is, boleh pakai was, boleh pakai apa aja ya. Yang penting to be yang menunjukkan tunggal. Okay, what about number 3? Everything to organize the picnic has already done. Apakah benar persiapan itu bisa menyelesaikan apa telah diselesaikan? Persiapan telah menyelesaikan. Kalau has done itu telah menyelesaikan. Tetapi kita menghendaki apa? Jelas telah diselesaikan kan gitu. Kalau telah diselesaikan harusnya pakai apa? Has already been done. Jadi kita butuh been gitu ya. Has been already done. Okay, what about number 4? The police investigate him because of his unusual action. Kita anggap ini sebagai verb 2, berarti benar. Gitu ya. Number 5, the package contained in the necessary samples has just sent. Oke, kalau has just sent ini bermakna apa? Sudah mengirim. Apakah benar package itu bisa mengirim? Kan nggak mungkin. Jadinya has been just sent gitu ya. Ada binnya. Butuh verb 3, butuh to be gitu ya untuk jadi pasif. Okay, what about number 6? The vacation to Europe will plan. Apakah benar the vacation to Europe itu bisa merencanakan? Will plan akan berencana. Nah, harusnya apa? Will be planned gitu ya. Will be planned. Nah, itu. Number 7, the coffee turned bitter when it left on the stove for long. Oke, kopi semakin pahit ketika ini balik mana? Ke coffee. Ketika coffee left. Masa coffee meninggalkan? Jelas coffee dibiarkan atau ditinggalkan. So, harusnya it was left. It was left. Ya. Okay, what about number 8? Number 8, the soccer game won. Apa benar? Permainan bola atau pertandingan bola memenangkan? Masa pertandingan bola memenangkan? Kalau pertandingan bola ya dimenangkan. Kalau gitu bisa pakai was won, bisa. Number 9, the classmate tour. Oke, ini sudah jelas salah nih. Kenapa? Masa baju bisa membuat, gitu ya? Masa baju bisa membuat? Kalau baju ya dibuat, kalau dibuat bisa pakai were made, gitu ya. Okay, what about number 10? When the roads are icy, the bus do not drive. Apa? Ketika jalanan licin, bis tidak mengendarai. Wah, masa bis bisa mengendarai sih? Harusnya apa? Bis tidak dikendarai. Kalau gitu apa? Bisa pakai are not driven gitu ya. Tidak dikendarai. Ada to be, ada verb 3. Seperti itu. Oke. Exercise A, page 76. Number 1. Yang benar yang mana? Yang benar adalah
bravo. Jadi ada ring is made gitu ya, nggak mungkin ring membuat. Kalau cincinnya bisa membuat, bahaya juga tuh ya. Jadi cincin terbuat dari apa gitu ya. Number 2, Laura was born in Iowa. Ya. Jadi was born ya bukan melahirkan tetapi dilahirkan maksudnya gitu ya. Jadi jawabannya adalah alpha. Okay, what about number 3? Number 3 kita punya sponsored by ya. Jadi by. Number 4 inspected by. Number 5. Number 5 ini harus hati-hati. Jam tangannya memerlukan atau membutuhkan apa? Perbaikan. Kalau perbaikan yang mana? Bravo. Brother, kalau number 5 yang alpha kenapa? Kalau yang alpha ini double seperti ini ya. Jadi kita kalau mau benar nih bisa pakai gini. Needed apa? To be repaired gitu ya. Jadi need to be repaired. Nah, itu ya. Jadi jawabannya bravo. Oke. Okay. Let's continue to the next exercise. Exercise B. If more than 5,000 blah blah blah, a report needs to be filed. Number 2. The family architect framework was greatly influenced by his mother. Ya. Number 3. Oke, di sini ada by jelas akan jadi pasif. Yang mana yang bisa dilihat menjadi pasif hanya bravo. Number 4, Romeo and Juliet bla 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 by William. Jelas pasif. Kalau gitu yang mana? Apakah Alpha, Bravo, Charlie, Delta? Semuanya pasif nih. Yang benar adalah Alpha. Loh, kenapa bukan Bravo, brother? Kan di situ Romeo dan Juliet. Ya, Romeo dan Juliet di situ adalah judul buku, bukan dia pelakunya, gitu ya. Number 5, hundreds of houses and other buildings, bla 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 by, jelas butuh pasif. Cuman kalau kita lihat di sini ada dua pasif nih. Apakah Charlie atau Delta? Kita lihat saja verb yang keduanya apa. Which letter develop? Ini adalah verb 2. Kalau verb 2 jelas bentuk pas. Yang bentuk pas yang mana? Charlie. Gitu ya. Okay, what about number 6? The biology class will. Ada will jelas will divide kah? Kalau will divide akan membagi, kalau gitu akan dibagi. Jawabannya alpha. Number 7, we arrive at the store purchase. Oke. Kira-kira jawabannya apa? Jawabannya adalah bravo. Lo brother kenapa tidak pakai have atau has? Karena di sini ada verb 2 yang menunjukkan kalau dia adalah bentuk past. Kita cari aja yang bentuk model past. Number 8, a great deal of property bla 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 by hurricane each year. Each year ini menunjukkan rutinitas, kebiasaan. Kalau gitu kita pilih simple present, yaitu jawabannya alpha. Okay. Number 9. What about number 9? Next week some new equipment. Next week jelas alpha ya. What about number 10? This contract by the manager. The next meeting jelas betul will be. Itu ya. Okay, what about exercise C? Number 1. Jawabannya apa? Jawabannya adalah Charlie. Loh, kenapa, brother? Kita punya to be. Ingat, to be tidak boleh diikuti oleh verb 1. Ya.
Okay, what about number two? Number two, kita punya to be been. Nah, seharusnya tidak boleh diikuti oleh verb 1. Number three, need. Kita punya need harusnya repairing, bukan repair. Number four, kita punya to be is. Ini to be nih, ya. Kalau gitu harus diikuti verb 3 atau verb ing. Number five, with special enzymes that are called. Ini kan are to be nih. Kalau to be harus diikuti oleh verb 3 atau verb ing. Cuman di sini cocoknya verb 3 ya. Number six, all participants of seminar have been informing. Di sini by jelas pasif. Kalau gitu jangan pakai verb ing, pakainya verb 3. Number seven, he is sent. Apakah benar dia dikirim? Harusnya dia mengirim email, bukan dia dikirim email. Kalau gitu, to be-nya kita hilangkan. Nah, jadinya he sent, gitu ya. Number eight, we are supposed to. Oke, kita punya to be are, seharusnya tidak diikuti oleh verb 1. Nah, number 9, the house were. Oke, subjeknya the house. Kira-kira tunggal apa jamak? Di situ adalah tunggal. Kalau tunggal jangan pakai were, tapi was. Gitu ya. Number 10, we should have been informed Janice about. Kita seharusnya sudah menginformasikan, bukan diinformasikan ya. Harusnya have been informing, gitu ya. Oke, sebelum kita lanjutkan ke materi lain, teman-teman ada yang ditanyakan? Oke, untuk Muhammad Farid, kira-kira itu yang ditanyakan apa ya? Kok verbnya ganda? Yang mana itu? Oke, sembari yang lain apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Mau tanya exercise B nomor 8. Halaman 76. Oke, sekalian ini exercise B nomor 5. Oke, nomor 5 dan juga nomor 8. Coba ya. Exercise 5. Halaman 76. Oke, exercise B number 5. Number 5 and number number 5 and number 8. Oke, nomor 5 dan nomor 8. Oke, nomor 5 dulu ya. Oke, hundreds of houses and other buildings. Kita punya petunjuk by di sini. Jelas kalau by dibutuhkan apa? Pasif. Oke, dibutuhkan pasif. Ciri pasif apa? Yaitu verb 3 jatuh setelah to be. Ya, to be plus verb 3. To be plus verb 3. Ya. Oke, jadi jawaban A sama B sudah tidak mungkin. Sekarang ada teka-teki nih. Kalau gitu jawabannya Charlie apa Delta? Nah, kita tidak bisa melihat ini waktunya kapan sebenarnya. Kejadiannya kapan nih? Nah, kita lihat dari petunjuk. Di sini ada. Nah, ini kan sebenarnya complex sentence nih. Nah, di sini ada which sebagai conjunction. Berarti setelah itu kalimat selanjutnya. Nah, kalimat selanjutnya ternyata dia menggunakan apa? Verb 2. Develop. Verb 2. Nah, verb 2 itu digunakan di apa?
dibentuk pas. Nah, kira-kira yang dari Charlie dan Delta yang bentuk pas yang mana? Yaitu adalah Charlie. Gitu ya. Oke? Okay. What about number 8? Okay. Number 8. A great deal of property. Di sini ada by nih. Nah, jelas butuh pasif. Kalau pasif, jawaban delta dan juga bravo sudah tidak mungkin. Sekarang apakah alpha atau Charlie nih? Kita lihat aja each year itu jelas sesuatu yang dilakukan berulang-ulang itu dimasukkan pada apa? Simple present. Kalau simple present yang mana? Jawabannya adalah alpha. Ya. Oke, kemudian menanggapi Muhammad Farid yang exercise 2 nomor 4. Exercise 2 nomor 4 tidak ada double verb. Loh, apakah iya tidak ada double verb? Jadi tadi being heard, ya, being heard, itu hasil omitting, gitu ya. Kayak apa? Kayak having eaten. Nah, itu. Ini hasil omitting, gitu ya. Jadi tidak ada double verb. Oke, untuk Muhammad Farid nanti bisa coba dilihat lagi di bab adverbial clause, ya, adverbial clause nanti dilihat untuk bagian omitting. Itu ada banyak sekali, the having eaten, ada apa ya. Oke. Yang lainnya juga boleh memeriksa lagi di situ, banyak sekali omitting. Oke, di sini ada pertanyaan, sir, exercise 38 nomor 4. Oke. Exercise 38 nomor 4. Kenapa? Nomor 4. Nah, nomor 4 itu kita punya subjek nih. Kita punya verb. Nah, verbnya ini verb berapa? Verb 2. Nah, kalau verb 2 apakah sudah benar? Ya sudah. Jadi tidak ada yang janggal di situ. Loh, brother, kalau gitu investigated bukannya verb 3 ya? Nah, ciri utamanya kalau verb 3 itu biasanya diikuti oleh preposition. Jadi setelah verb 3 itu biasanya diikuti oleh preposition. Kita lihat di sini tidak diikuti oleh preposition. Jadi kita anggap ini sebagai verb 2. Kalau gitu, ya ini kalimat-kalimat simple past. Nah, jadi correct. Gitu ya. Oke, ada yang ditanyakan lagi? Oke, kalau gitu kita lanjutkan. Oke. Nah, use the correct tense with time expression, gitu ya. Oke, kita kemarin ketika belajar tenses itu banyak teman-teman yang, wah ini time signalnya kok ada yang sama, terus bagaimana, kapan kita menggunakan ini gitu ya. Tetapi ketika teman-teman mengikuti tes TOEFL, kebanyakan time signalnya sudah yang paling spesifik ini ya. Jadi sudah sangat spesifik untuk time signal. Contoh, we move we move to New York in diikuti tahun berarti dia simple past. Had ini ada by diikuti tahun berarti dia past perfect. Kemudian ada since berarti dia present perfect. Gitu ya. Jadi di sini kalau ada by diikuti oleh waktu berarti dia past perfect. Kalau ada ago, last, dan in diikuti oleh waktu, dia berarti simple past.
Kemudian kalau ada since diikuti oleh waktu atau lately, dia berarti apa? Present perfect. Oke? Sekarang kita coba ingat lagi rumusnya seperti apa nih masing-masing ini. Oke, untuk simple past berarti dia apa? Menggunakan verb 2. Kalau past perfect apa? Ada had plus verb 3. Kalau present perfect apa? Ada have atau has plus verb 3. Gitu ya. Nah, tetapi teman-teman harus hati-hati. Gitu ya. Tuh, hati-hatinya kenapa? Since selain jadi time expression atau time signal, dia juga jadi apa? Bisa jadi dia apa? Conjunction. Masih ingat kan since sebagai conjunction bisa bermakna karena, gitu ya. This since itu bisa sebagai conjunction, gitu ya. Kalau kurang percaya since bisa jadi conjunction, coba nanti dilihat di adverbial clause. Nah, di situ. Gitu ya. Oke, kita coba melihat di loh, sekarang gini, sebelum saya lanjutkan, terus perbedaannya since sebagai conjunction dengan sebagai time signal apa? Yang pasti kalau since sebagai conjunction dia menghubungkan antara sini di sini kalimat, di sini juga kalimat, gitu ya. Itu atau since kalimat, koma kalimat. Intinya kalau ada since dia menghubungkan antara dua kalimat, berarti dia adalah conjunction. Tapi kalau since diikuti oleh waktu, berarti dia adalah uh, time signal, gitu ya. Oke, kita lihat number 2. They have finished. Padahal di sini by diikuti waktu seharusnya kena past perfect, harusnya had finished. Number 3, the pilgrim have arrived. Padahal di sini ada in town, harusnya have-nya hilang. Number 4, since the new law was passed. Oke, di sini ada conjunction, di sini ada verb, di sini ada verb. Jadi ya salah ya. Number 5, the cashier put the money 2 hours ago. Ini bentuk past ya. Put itu bisa verb 2. Jadi verb 1-nya put, verb 2-nya put, verb 3-nya juga put, gitu ya. Sama. Number 6, all the foods have been caught last week. Oke, di sini ada last week, tetapi ini menunjukkan present, jadi incorrect. Number 7, the student are writing many composition lately. Lately itu salah satu ciri apa tadi? Lately adalah ciri present perfect. Kalau present perfect harusnya bukan are writing, tapi apa? Bisa pakai have written, gitu ya. What about number 8? Number 8 kita punya in town, harusnya bukan foods, tapi pakai verb 2. Number 9, by the time the main course was served, all the guests had arrived. Correct ya? Number 10, he had not done much more work since I talked to you Wednesday. Oke, di sini ada conjunction, di sini ada verb. Correct ya? Oke. Kemudian kita akan mempelajari mengenai penggunaan will and would. Oke, sebelumnya saya mau kasih rasanya seperti ini sebenarnya. Perbedaan will dengan would itu ini. Kita kemarin Tansis belajar mengenai apa? Present. Kemudian ada bentuk past. Kemudian ada future. Kemudian ada past future. Gitu ya. Dari sini
kita akan bisa dengan cepat mengetahui kesalahan will atau would gitu ya. Present itu pasangannya future. Past itu pasangannya past future. Intinya di situ. Ingat, tidak boleh dibalik-balik nanti. Jadi present itu pasangannya future. Past itu pasangannya past future. Kita lihat. Oke. Okay. I know. Know ini pakai verb berapa? Verb 1. Berarti dia bentuk present. Oke. Okay. Bentuk present. Kemudian they will. Will ini bentuknya apa? Future. Will itu future. Ya. Kalau past future apa? Would. Jadi present itu pasangannya future. It is certain. Is ini apa? Present. Kalau will apa? Future. Itu. Kemudian I knew that. Knew ini apa? Ini adalah verb 2. Verb 2 berarti bentuk apa? Past. Kemudian would ini bentuk apa? Past future. Nah, itu sudah pasangannya gitu ya. Oke. Jadi di situ ya. Oke, langsung aja kita coba ke latihan berikutnya. Oke, kita coba secara cepat mengidentifikasi tensesnya. He knew ini jelas verb 2 berarti simple past. Kemudian di sini future, will. Makanya di situ salah, gitu ya. Oke, kalau yang nomor 2 gimana brother? Nomor 2 jelas ini verb 1 berarti dia present. Kemudian di sini ada will berarti dia future. Sudah tepat ya, present dengan future. What about number 2? Number 3. Number 3 di sini ada did, ini jelas past bentuknya. Kemudian di sini ada will bentuknya future. Kurang cocok. Past itu sama past future. Number 4 kita punya verb TPS di sini, ini berarti bentuk present. Gitu ya. Sedangkan di sini ada past future. Would berarti dia salah. Gitu ya. Number 5, I know that I will go. Oke, number 5 adalah di sini ada verb 1 berarti dia bentuk present. Gitu ya. Kemudian di sini ada will berarti future. Nah, berarti dia benar. Gitu ya. What about number 6? The police officer indicate. Oke, indicate ini adalah verb 2 berarti dia past. Would ini past future. Past future. Tetapi di sini apa? Ada he has, jelas ini adalah present. Kalau gitu salah gitu ya. What about number 7? Students will often study in the library before they go to class. Oke. Kita punya future. Kita punya go ini berarti present. Go present. Berarti nomor 7 sudah benar. What about number 8? He told me that he will. Oke, di sini ada verb 2, tetapi di sini ada future. Berarti kurang cocok gitu ya. What about number 9? They should the vice president emphasize. Emphasize ini apa? Present. Ada verb TPS. Gitu ya. Present, tetapi kalau kita lihat di sini ada would. Itu adalah past future, jadi kurang tepat. What about number 10? Student will register for class according to who has. Oke, di sini ada future. Di sini ada present. Itu sudah sesuai gitu ya. Oke, the next exercise number 1. Di sini ada verb 1, verb TPS padahal 2 days ago, jadi kurang tepat. What about number 2? The position of the city council will be filled next week. Okay, when the little food. Next ya. Nomor 2 sudah tepat.
What about number 3? The dentist feels the city will. Oke, di sini ada present, will, present. Di sini ada past. Kurang tepat ya. What about number 4? When the bell rang, the student have left the class. Rang itu verb 2. Left itu ini ada have present. Nah, jadi kurang tepat ya. What about number 5? The special would be. Would be ini berarti past future. Di sini ada present. Jadi kurang tepat gitu ya. Number 6, the delivery package has arrived by noon. By noon yesterday. Harusnya had, bukan has. Number 7 is probable that the student who were tested yesterday were quiet. Harusnya ini bukan were, tapi are. Gitu ya. Okay, number 8, after 45 students had signed for the class. Oke, di sini bentuk past, di sini juga past, jadi tidak masalah. Nomor 9, the party at the arena was uneducated for the tremendous number. Oke, kita punya di sini future, di sini past, kurang cocok. What about number 10? The left in number 10 ini kasus khususnya ini benar ya. Di sini since itu sebagai conjunction. Ya. Oke, kita lanjutkan ke page 81. What about number 1? Di sini kita punya verb to berarti bentuk past, kalau gitu spends kurang tepat. What about number 2? He has become bla bla. Di sini ada on March, ini specific for simple past. Kalau gitu jangan has become tetapi became gitu ya. Pakai verb to. Okay, what about number 3? After last week meeting. Last week ini bentuknya bentuk past. Realize ini juga bentuk past. Kalau gitu jangan will tapi would need. Number 4. Kita punya waktu ini adalah past. Kalau gitu jangan service. Pakai verb 2 aja. Gitu ya. What about number 5? Oke, kita punya since di sini bukan sebagai conjunction tetapi sebagai auxiliary. Kalau gitu di sini bukan had tapi has. Ingat since sebagai time signal itu dia adalah penanda kalau present perfect gitu ya. Oke, what about number 6? Oke, kita lihat kita punya verb 1 di sini. Jelas itu adalah simple present. Kalau gitu jangan pakai will aja gitu ya. Oke, what about number 7? Oke, kita punya verb 2 became. Yesterday sudah mendukung. Kalau gitu tidak masalah. Yang alpha, yang jadi masalah yang Charlie. Harusnya lost. Gitu ya. What about number 8? Oke, kita punya had written, kita punya in the middle of the 19th century, jelas bentuk pas. Kalau gitu delta bukan become, tetapi became, gitu ya. What about number 9? In a dynamic drive to Paris, it's the time war is launching, offering. Oke, kita coba di sini ada verb sat, ada to be is, berarti dia bentuk present. Kalau gitu jangan pakai would, itu adalah past future, gitu ya. Okay, what about number 10? The formula used in study calls. Oke, calls ini berarti verb TPS gitu ya. TPS itu berarti ada di present. Kemudian di sini tiba-tiba ada was. Ini sudah tidak cocok gitu ya. Oke, teman-teman. Ada yang ditanyakan kah? Silakan.
Jadi intinya untuk penggunaan would sama will itu ada di coba pembenaran untuk nomor 6 harusnya bagaimana? Yang nomor 6 page 81, nomor 6 halaman 81 kah? Oke, time expression nomor sebentar untuk Atma Anugrah nomor 6 halaman berapakah? Oke. Halaman 78. Oke, coba ya. Halaman 78. Yang nomor 6. Bisa dengan dibuat seperti ini. All the votes have been, bisa had been count gitu ya. Bisa had been gitu. Nah, jadi mengarahnya pada sudah atau belum ya. Kalau gitu bisa pakai past perfect. Oke? Kemudian ada nomor 7 halaman 80 bagian bawah. Terdapat kata yesterday, mengapa tidak menggunakan past. Oke. Nomor 7 halaman 80. Nomor 7 halaman 80. Oke. Karena ini adalah pernyataan, it is probable that the student who were test yesterday, ya, who were test, yang tesnya kemarin, word-nya harusnya pakai are karena ini sebuah fakta gitu ya, sebuah fakta masa kini. Contohnya kalau saya bilang kayak gini, oke, saya bilang kayak gini, the man who gave you money yesterday, okay, the man who gave you money yesterday is my brother. Oke. Okay. Kenapa? Ini sebagai pensifat saja untuk man. Cowok yang mana? Yang kemarin, gitu ya, yang kemarin memberi kamu uang, memberi uangnya kemarin. Nah, tetapi kesimpulan dari itu semua, man itu siapa? Is my brother, gitu. Jadi alih-alih ini sebagai simple past, ternyata ini present gitu loh, gitu ya. Jadi the man who gave you money yesterday, masa nanti mau was my brother, berarti saudara cuma kemarin, sekarang enggak, nah, kan gitu, gitu ya, tuh, oke. Ada yang ditanyakan lagi kah? Silakan teman-teman. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan berarti sudah paham nih, gitu ya. Bagaimana? Apakah masih ada yang ditanyakan? Silakan. Oke, kalau memang belum ada, kita akhiri sampai di sini dulu ya. Selanjutnya kita akan belajar mengenai conditional sentence, mengenai causative, gitu ya. Okay, thank you very much for your nice attention, and let's close our program. And the last I say, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See ya.